nasib petani kopi kita di Indonesia? Nasibnya ya, nah itu nggak diimbangin, industri kopi naik gitu. Terus secara petani kopi kecil masih belum terjamin lah hidupnya. Malam, selamat siang, selamat pagi kepada kawan-kawan kapan nonton video ini. Pada kesempatan kali ini kita kembali di segmen ngobrol santai. Di segmen ini kita akan berbicara satu satu pembahasan yang cukup menarik, yaitu tentang kopi. Mungkin kalau kita bicara kopi, kita sering sekali setiap hari dimanapun kita selalu menemukan kopi, bahkan kita tahu kawan dan lain-lain pasti yang dihidangkan atau yang ditawarkan seorang barista profesional yang memang sudah lama bergelut di bidang perkopian sendiri. Kenalkan, Upai. Bang Upai ini adalah owner daripada reseptor kopi Bang. Ya, mungkin kita langsung saja mulai ngobrol-ngobrol. Mohon maaf kalau misalkan agak kaku karena memang konten ini dibuat secara dadakan, teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Oke, kita perkenalan. Tadi nama sudah ya, Bang Upai ini apa latar belakangnya untuk kemudian terjun menjadi barista kopi? Silakan. Awalnya sih mulai dari waktu kuliah dulu di Malang, udah mulai sering nongkrong, jadi terinspirasi gitu sama warung-warung kopi lainnya yang di Malang itu rame, jadi terinspirasi buka di sini. Terus kelihatan ada potensi juga nih di Anjar, belum banyak warung kopi lah. Ya, bicara tentang barista, kita sendiri bisa meracik kopi. Hanya bagaimana semua barista ini kan disebut sebagai barista. Itu asal muasalnya belajarnya dari mana Pak? Itu otodidak, coba-coba sendiri. Awalnya mulai pertama itu belajar V60, beli alat-alatnya dulu. Itu dimulai tahun berapa Bang? Mulai ada minat di bidang kopi? Mulai kira-kira tahun 2013. Nah, menurut Bang Upai sendiri nih ya, sebagai orang yang bergelut lah di bidang perkopian. Nah, hari ini ketika orang misalkan memang ingin fokus ya menjadi barista terjun di bidang perkopian, itu worth it nggak sih sebenarnya kalau untuk melihat era hari ini untuk kaum muda khususnya? Kalau di industri sekarang sih kayaknya worth it sih. Belajar kopi, mulai belajar dulu. Soalnya kepake juga di banyak coffee shop. Gajinya udah mulai gede-gede. Jadi akhirnya ketika nanti alamat kerja Iya. Cuma yang sedikit tuh roaster. Tukang roastingnya itu justru kalau menurut saya lebih megang peranan penting. sebenarnya, Iya, daripada barista. karena barista banyak, roster cuma sekian persen gitu. Iya. Nah, untuk petani kopi sendiri nih, menurut Abang, bagaimana tuh kalau mungkin Abang pernah riset atau pernah baca gitu, nasib petani kopi kita nih di Indonesia? Nasibnya ya, nah itu nggak diimbangin, industri kopi naik gitu. Terus secara petani kopi kecil masih belum terjamin lah hidupnya. Harga kopi juga lagi turun sekarang. Cuma tetap aja kan kalau di coffee shop harganya segitu-gitu aja. Iya. Jadi nggak berimbang. Nggak berimbang. Petaninya kurang gitu, banyak hidupnya gitu dari segi ekonominya. Sementara kan owner coffee shop gede-gede gitu, barista kan udah berduit lah ekonominya segitu. Dan kalau bicara petani
misalkan mereka nggak minum kopi lagi dari mana? Iya. Kita bisa menikmati kopi-kopi yang ada gitu. Nah kalau mengikuti rentetan tuh sampai kita bisa ini gimana tuh Bang, prosesnya? Awalnya tanaman nih udah muncul biji matang warna merah tuh, biasanya disebut cherry kopinya tuh, kemudian diambil yang matangnya terus dikeringkan. Nah dikeringkannya tuh ada beberapa metode, ada yang giling basah, ada yang natural. Kalau natural tuh dijemurnya sama kulit biji kopinya, terus setelah dikeringkan kemudian di roasting. Oh, jadi setelah dijemur tuh di roasting langsung? Iya, kemudian jemurannya tergantung kadar air yang kita mau. Terus itu di roasting kemudian ya disebar di coffee shop. Oh, berarti coffee shop itu ngambil dari roaster ya? Coffee shop. Nah sekarang kalau misalkan hari ini roastery sebetulnya apa sih ya kalau menurut abang yang harusnya mungkin difasilitasi atau bagaimana agar industri ini memang tetap berjalan dan berkembang gitu? Harus ada peran pemerintah juga sih, soalnya kan petani lokal gitu yang kecilan lah istilahnya, yang lahannya nggak gede kan belum kelihatan. Jadi sementara tiap daerah tuh ada kopinya masing-masing. Di situ dulu aja saya ngambil kopi yang Karangge itu dia udah disimpan beberapa tahun karena harga jualnya murah. Beberapa tahun itu setelah di roasting atau Masih bijinya, masih green bean istilahnya, biji hijau. sebetulnya bisa nggak sih kalau kita motong misalkan ya artinya petani itu sebenarnya harusnya punya roasting bisa nggak sih harusnya begitu? Harusnya bisa atau enggak difasilitasi lah sama pemerintah, misalnya ada suatu tempat gitu ganti-gantian, hari ini siapa yang roasting, jadi kan bisa dijual tuh sama petaninya langsung. Dan harga juga bagus ya kalau begitu ya. Harga juga bagus. Mungkin alasan kenapa kemudian petani kopi itu tidak sejahtera gitu ya, karena memang harga green bean dengan harga roasting itu kan jauh. Iya. Dan ketika mereka punya green bean bingung mau ngerosting kemana, akhirnya dijual green bean aja gitu ya. Akhirnya dijual green bean-nya. Roastingnya. Nah, ada satu hal yang menarik dari kopi yang coba saya amati. Kayak kemarin tuh sempat viral di tahun-tahun 2019 lah. Itu filosofi kopi. Ya kita ngomong-ngomong filosofi kopi kan gitu. Sampai ada filmnya, film konsep film kedua gitu. Nah, menurut abang ya untuk kemudian apakah film ini memang cukup berpengaruh untuk industri kopi sendiri? Itu bagaimana? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya. Dari mulai coffee shop banyak bermunculan. Itu Iya. dari situ habitnya Ya termasuk lah memegang peranan. kayak peranan ya. Oke. Terus kemudian yang lebih tren sekarang sih itu es kopi susu gula aren. Kayaknya semua kopi shop Nyari itu ya. iya ada itu semua. Kalau Bang Upay sendiri ya, kalau misalkan bicara filosofi kopi, apa sih menurut Bang Upay kopi itu selain daripada punya nilai ekonomis? Karena saya pernah bertanya ke salah satu barista waktu itu di Serang, dia bilang kopi itu bukan hanya sebagai tempat mencari nafkah, tapi juga sebagai bentuk kehidupan saya. Sampai sebetulnya gitu seorang barista bagaimana menjiwai kopinya. Nah kalau Bang Upay sendiri gimana? Kalau saya kopi itu kayak penyambung silaturahmi. Istilahnya kan kayak yang tadi dibilang, kalau main ke rumah disediainnya kopi, kan penyambung silaturahmi gitu dia. Jembatan antara orang satu ke orang dua, jembatan dialog. Jadi kopi bukan hanya sekedar kopi, tadi kata Bang Upay, kopi juga
ini mungkin. Karena kita bisa ngobrol, kita bisa ngopi bareng sambil ngobrol di depan kawan-kawan. Ya, masih saya ada pertanyaan gini bang, kadang-kadang gitu ya, ketika seseorang kopi dan kopi itu nggak habis, itu sebenarnya gimana sih? Apakah memang orang wajib menghabiskan kopi atau sebetulnya ya itu sudah kalau menurut seorang barista? Sebenarnya sesuai lidah masing-masing. Takutnya kan saya suka nih, orang lain nggak suka, akhirnya nggak habis. Atau misalnya baru nyoba kopi, biasanya kan nggak habis gitu. Cuma yang kalau mau belajar sih ya habis biasanya. Kalau yang niat belajar ngopi gitu. Kalau untuk belajar menjadi barista berapa tahun bang? Supaya dia mahir lah. Supaya dia makin tuh nggak lama sih sebenarnya. Cuma tingkat konsistensinya itu Nah tipsnya tuh gimana? harus sering mencoba kan. Coba ngeracik. Mencoba meracik misalnya metode V60, berapa gram bijinya, berapa mili airnya. Nah itu kalau lebih baik ya dicatat gitu. Pas kita nyobain ketemu yang pas rasanya, nah itu metodenya. Terus sering mencoba lah. Kalau bang Uga sendiri hari ini punya nggak sih kayak macam idola seorang barista saya? Idola baris. Sebenarnya metode fisik di saya tuh ngikut dari kalau nggak salah namanya Tatsuya siapa gitu. Dia juara V60 di event kopi internasional itu. Jadi ada perlombaannya ya? Ada perlombaan. Apa tuh biasanya bang yang dilombakan? Menarik. Perlombaannya ternyata. Iya. Selain manual brew pakai V60 itu atau manual brew kan kalau yang menggunakan kertas selain V60 ada pakai Kalitawe. Beda ininya sih, beda gelasnya gitu. Oh. Jadi kertasnya juga beda. Kalau V60 kan Hario yang awal mulanya ngeluarin. Hario. Iya. Nama mereknya itu. Kalau Kalitawe tuh jadi kertasnya dia bergerinjal gitu. Enggak, kalau V60 kan gini. Kalau Kalitawe gitu agak kotak gitu. Oh, agak Terus kotak. Terus kertasnya juga beda. Apa biasanya bang yang dilombakan? Apakah memang rasa atau teknik penipuan atau gimana? Teknik penyeduhan, terus kemudian atau saya kurang setuju kalau buat event-event gitu bijinya kita yang bawa gitu. Jadi kan bukan si brewernya yang bikin enak gitu, nggak terlalu ngaruh lah istilahnya. Harusnya kalau yang event-event gitu, lomba-lomba V60 gitu harusnya disediain panitia gitu. Jadi adil tuh. Iya benar. Faktor bijinya ya biji dari panitia gitu. Tinggal kita bicara teknik ya. Teknik dari pesertanya. Jadi teman-teman itu sedikitnya tadi bicara tentang event dalam kopi. Jadi ada perlombaan penyeduhan ya. Bagaimana memunculkan rasa ya. Kemudian ada lomba latte art, Gambar. lomba gambar. Terus ada cup tester tuh. Jadi disediain panitia beberapa kopi lah, nanti kita tentuin. Ini ada. Banyak yang saya pernah datangin sih dua penyeduhan 60 gitu. Sekarang teman-teman kalau mungkin bicara kopi gitu ya, apalagi dari kopi itu udah bicara konteks kebudayaan, lifestyle, gitu sudah bicara macam-macam tentang jenis kopi gitu ya. Ada satu hal yang juga kita menarik bilang bahwa
kopi ini menjadi sebuah identitas suatu negeri, benar nggak sih? Bisa juga. Ada pertanyaan begini, di Indonesia sebenarnya bukan hanya banyak biji kopi, banyak juga sebenarnya teh Iya gitu loh. Dan juga Tapi kenapa habitnya malah kopi doang gitu? Kira-kira kenapa tuh? dari dulu sih pastinya kan, dari bapak kita kakek kita pasti ngopi gitu kan. Kalau teh kan istilahnya dataran-dataran tinggi doang gitu, yang banyak yang ada lokalnya gitu, ada produk lokalnya. Kalau kopi kan di dataran rendah ada, dataran tinggi ada, jadi lebih menyebar lah, yang mudah didapatkan. Soalnya luar teh jarang, tapi warkop banyak. Iya. Oke, mungkin itu dulu ya perbincangan kita terkait dengan kopi. Teman-teman, tadi kita sudah cukup banyak, mungkin ada 1 jam. Ya, terima kasih Bang Pai. Iya. Sharingnya, pengetahuannya, akhirnya kita dapat pengetahuan baru dan pengalaman baru ya. Jangan lupa follow juga Instagramnya Reseptor Coffee, nanti saya cantumkan di sini. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.